Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang seru, tapi sering bikin pusing. Padahal sebenarnya gampang banget dipahami kalau kita tahu kuncinya. Kita akan bahas laporan arus kas. Nah, mungkin ada yang mikir, duh, akuntansi lagi nih. Eits, jangan salah. Laporan arus kas ini tuh kayak buku harian keuangan perusahaan. Jadi dia catat semua uang masuk dan uang keluar yang terjadi di sebuah bisnis. Gampangnya, mirip banget sama celengan pribadi kita di rumah. Cuma ini versi gede buat perusahaan. Nah, kenapa sih laporan ini penting banget? Dulu, laporan arus kas ini tuh cuma kayak pelengkap aja, aksesoris lah istilahnya. Tapi sekarang, apalagi buat perusahaan-perusahaan gede yang sahamnya dijual bebas di bursa efek, laporan ini hukumnya wajib ada. Kenapa? Karena laporan ini bisa kasih tahu kita hal-hal penting yang laporan keuangan lain mungkin nggak bisa jawab langsung. Misalnya, perusahaan ini beneran punya uang tunai yang cukup nggak sih dari jualan sehari-harinya? Atau, duitnya cukup nggak buat bayar utang dan gaji karyawan? Intinya, di dunia bisnis itu, kas adalah raja, atau cash is king. Tanpa uang tunai yang cukup, perusahaan bisa kesusahan. Padahal, di atas kertas mungkin kelihatan untung. Oke, sekarang biar lebih gampang ngebayanginnya, uang kas di perusahaan itu dibagi jadi 3 ember besar. Tiap ember ini ngumpulin uang dari aktivitas yang beda-beda. Ada ember aktivitas operasi, ini buat uang yang keluar masuk dari kegiatan inti perusahaan. Terus, ada aktivitas investasi. Ini buat uang yang dipakai buat beli atau jual aset-aset penting. Dan yang terakhir, ada aktivitas pendanaan. Ini buat uang yang berhubungan sama modal dari pemilik atau pinjaman dari bank. Mari kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari ember yang pertama, aktivitas operasi. Ini ibaratnya kayak detak jantungnya perusahaan. Semua uang yang masuk dari penjualan utama, kayak kalau toko kue, ya uang dari jualan kue, atau uang yang keluar buat beli bahan baku terigu, bayar gula, gaji pegawai, itu masuk kategori ini. Pokoknya, ini aliran uang dari kegiatan bisnis sehari-hari mereka. Nah, kalau kas dari operasi ini positif, itu pertanda bagus banget. Artinya, perusahaan bisa menghasilkan uang dari kegiatan intinya. Tapi ingat ya, kas dari operasi ini nggak selalu sama loh sama laba bersih atau keuntungan perusahaan. Kadang, perusahaan bisa untung besar di laporan, tapi uangnya belum ada di tangan, alias masih diutangi pelanggan. Atau kebalikannya. Lanjut ke ember kedua, aktivitas investasi. Kalau ember ini, isinya uang-uang yang dipakai perusahaan buat tumbuh atau mengembangkan diri. Misalnya, mereka beli tanah buat bangun pabrik baru, atau beli mesin-mesin canggih. Nah, kalau mereka jual aset lama kayak mobil operasional yang udah usang atau jual gedung yang udah nggak dipakai, uangnya juga masuk ke sini. Pokoknya, ini semua tentang bagaimana perusahaan menggunakan uangnya buat masa depan mereka. Jadi, kalau kita lihat ada banyak pengeluaran di bagian ini, bisa jadi itu pertanda perusahaan lagi gencar investasi buat pertumbuhan. Sekarang, ember terakhir, aktivitas pendanaan. Ember ini berhubungan banget sama dari mana perusahaan itu dapat modal awalnya atau bagaimana mereka mengelola utang. Contoh kas masuknya, kalau perusahaan jual saham baru ke investor untuk nambah modal, atau kalau mereka pinjam uang dari bank. Nah, kalau kas keluarnya, itu bisa buat bayar dividen ke pemegang saham, semacam pembagian keuntungan, atau buat melunasi pinjaman-pinjaman yang udah jatuh tempo. Jadi, bagian ini penting banget buat kita tahu apakah perusahaan itu makin banyak utang atau justru makin mandiri dari modal sendiri. Oke, setelah tahu 3 ember tadi, sekarang kita lihat gimana sih laporan ini disusun. Ada 2 cara atau 2 metode yang sering dipakai. Pertama, metode langsung. Ini cara yang paling gampang dibaca, karena langsung nunjukin secara detail berapa uang kas yang masuk dan berapa yang keluar dari tiap aktivitas. Kayak contoh di slide nanti, kita bisa lihat langsung penerimaan kas dari pelanggan berapa. Nah, metode kedua namanya metode tidak langsung.
Kalau ini, dia mulai dari angka laba bersih yang ada di laporan laba rugi, terus disesuaikan deh sama hal-hal yang bukan berupa kas, kayak misalnya penyusutan aset. Meskipun beda cara ngitungnya di bagian operasi, hasil akhirnya pasti sama kok, yaitu jumlah total kas perusahaan di akhir periode. Ini dia nih contoh laporan arus kas dari PT Duta yang ada di bahan kita. Kalian bisa lihat di bagian aktivitas operasi, kalau pakai metode langsung itu jelas banget penerimaan dan pengeluarannya. Sementara, kalau metode tidak langsung, dia mulai dari laba bersih dulu, baru disesuaikan. Nah, setelah semua kas dari operasi, investasi, dan pendanaan dijumlahkan, kita bisa lihat deh kenaikan bersih kas atau malah penurunan bersih kas. Kalau di PT Duta ini, kasnya naik lumayan nih, jadi Rp290.000. Ini artinya, selama periode itu, PT Duta punya lebih banyak uang tunai yang masuk daripada yang keluar. Jadi, intinya, laporan arus kas ini tuh penting banget buat kita bisa tahu secara real-time kesehatan keuangan perusahaan. Dengan melihat laporan ini, kita bisa menilai apakah perusahaan punya cukup uang buat bayar utang, buat investasi baru biar makin gede, atau buat jalanin operasional sehari-hari. Kalau arus kas dari kegiatan operasinya positif dan stabil, itu adalah tanda perusahaan yang sehat dan kuat. Semoga sekarang jadi lebih paham ya, kalau laporan arus kas itu bukan monster yang menakutkan, tapi justru teman baik kita buat tahu kondisi finansial perusahaan.